tadi Prof sudah cerita bahwa guru itu bisa dari mana saja, sumber komputer bisa dari mana saja. Misalnya di sekolah kita nggak ada guru matematik yang hebat, apa salahnya kita menggunakan pembelajaran matematik dari sekolah lain, guru lebih hebat, bahkan dari sekolah lain. Nah, itu pendidikan sekolah ini juga berubah. Nah, yang kelima adalah transformasi dari tenaga gurunya sendiri. Transformasi mulai dari karakter, misalnya tadi ada di setting tadi salah satu contoh, jadi guru melarang menggunakan gadget di kelas. Ya, karena melarang menggunakan gadget di kelas, karena di kelas itu anak-anak menggunakan gadget itu hal yang negatif. Kenapa itu hal yang negatif? Karena gurunya nggak bisa mengajarkan bagaimana menggunakan gadget itu hal yang positif. Agree. Di training saya, revolusi pengajar itu kita ajarkan bagaimana gadget itu bisa digunakan tetap ketika belajar, tapi yang positif. Nah, itu 5 transformasi itu nanti ada sesinya sepanjang ini karena waktu kita pendek, jadi nanti kita berikan di yang 10.000 guru ya. Nah, berikutnya slide berikutnya Bro. Digital kompetensi sampai transformation. 3 tahap itu ya. Nah, jadi begini, kalau kita melihat sebuah sekolah, bagaimana tahap kita melihat maturity-nya mungkin dalam bentuk sederhana maturity. Itu tahap pertama itu misalnya guru-guru hanya memiliki digital competence saja. Dia bisa menggunakan email, bisa bikin presentasi pakai PowerPoint, bisa bikin laporan pakai Office, itu baru yang level 1. Itu namanya digital competence. Yang level 2 adalah digital literacy, yaitu bisa menggunakan teknologi digital untuk mendukung dan memperbaiki pembelajaran tradisionalnya. Mulai bisa menggunakan video conference begini, mulai bisa menggunakan YouTube Studio atau YouTube Live, terus menggunakan PowerPoint ini, bisa menggunakan Google Hangout, bisa menggunakan yang lain-lain lah. Semua untuk ujian, misalnya bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan LMS seperti Moodle, Metode bahas. Jadi termasuk ini masuk pada level kedua digital literasi. Nah, yang paling atas adalah digital transformation, yaitu teknologi digital itu inherent di dalam semua proses, sehingga menjadi enabler untuk berbagai inovasi untuk pembelajaran, inovasi untuk penyebaran pengetahuan, dan sebagainya, termasuk kreativitas. Karena kemarin kalau masih ingat, salah satu dari karakter dari guru adalah kreatif. Kalau gurunya tidak kreatif, bagaimana muridnya bisa belajar dengan baik? Karena itu kreativitas, dan kebetulan dengan adanya digital ini kreativitas juga dihidup dengan baik. Nah, slide berikutnya Prof, tidak banyak lagi. Kultur digital. Nah, setelah kita sampai ke yang atas tadi, yang ketiga tadi, maka akan terbentuk kultur digital di sekolah kita. Kultur digital ini intinya ada 5. Yang pertama adalah setiap guru itu adalah guru digital. Artinya setiap guru itu melek teknologi, bisa menggunakan teknologi untuk level yang digital. Kemudian setiap staf di kantor kita yang non-guru, staf non-akademik misalnya, kalau di sekolah adalah staf non-guru, juga digital employee, juga pegawai yang paham teknologi. Kemudian yang ketiga, setiap pengambilan keputusan itu berbasisnya adalah digital atau data. Jadi pengambilan keputusan misalnya bagaimana menyusun kelas dulu kan, misalnya waktu saya sekolah tadi ada dari Madiun, ternyata teman-teman Madiun, ternyata sekampung saya ya. Dulu waktu saya di SMP 3 Madiun misalnya, itu cara membagi kelasnya gini, yang pinter-pinter kumpul di kelas B, yang kurang pinter, yang paling kelas A. Akibatnya apa? Yang pinter tambah pinter, yang dulu nggak maju-maju. Nah, itu decision making yang salah, harusnya akan data AI seperti Prof. Budak tadi ceritakan, mulai dari learning style-nya. Kalau anak-anak yang visual kumpul dengan visual, anak-anak yang kinestetik kumpul dengan kinestetik, anak-anak yang auditory kumpul dengan auditory, itu mudah kita ngajarnya. Betapa rumitnya ketika kita mengajar satu kelas di situ ada kinestetik, ada auditory, ada visual, waduh, susah bagi guru itu. Tapi kalau kita bisa berbeda dan sebagainya, nah ini ilmunya Prof. Budak tadi penting sekali itu, AI untuk mempelajari data bagaimana style tadi. Kemudian yang keempat adalah setiap orang itu harus punya rencana untuk meningkatkan literasi digital ini. Jadi setiap orang itu selalu berusaha belajar. Di sesi yang kemarin saya masih ingatkan, saya sampaikan bahwa kalau kita makan 30% makanan kita itu masuk ke otak. Jadi yang wajar adalah kalau kita punya penghasilan, maka 30% penghasilan kita itu harusnya masuk ke otak dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk
sebagainya. Harusnya 30% dari penghasilan kita naik. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah setiap orang itu secara proaktif produksi konten. Makanya salah satu di training saya di Revolusi Mengajar itu, guru-guru itu harus punya podcast, guru-guru itu harus punya kanal YouTube. Dia harus melakukan video blogging, pakai blogging video misalnya ketika dia mengajarin, dia ceritakan pengalaman dia mengajar matematika, ternyata menjelaskan pecahan ke anak kelas 3 itu sulit, maka saya gunakan teknik begini. Pakai video blogging aja, pakai video blogging dia ceritakan, dan harus makin banyak konten kita, apalagi sekarang dengan era kita work from home ini, kita sangat relatif karena menggunakan teknologi. Maka saya ingin mengajak semua guru-guru dan dosen untuk memproduksi konten sebanyak-banyaknya di media sosial. Jadi kita harus meniru jejaknya Prof. Eko yang memproduksi konten di YouTube. Teman-teman harus punya juga di kanal-kanal YouTube masing-masing, dan bloggingnya itu nggak harus mengenai pelajaran kita. Misalnya kita sedang makan pecel yang enak, kita nge-vlog aja di situ. Pecel kalau di web itu ada pecel 99 namanya. Itu pecel tadi begini lah, kalau pecel pojok rasanya begini, kalau roti budur begini, ya itu nggak apa-apa. Jadi perjalanan itu kita konten. Jadi setiap orang yang penting harus konten, karena dalam konten itu pasti ada pembelajaran untuk siapa. Kemudian slide yang berikutnya. Karena itu, kalau kita bicara guru dan kepala sekolah harus memiliki yang saya sebut sebagai bentuk yang namanya 3 pilar. Pilar yang pertama harus punya karakter. Karakternya apa? Faktornya itu cerdas. Yang kedua tablik. Tablik itu bisa komunikasi dengan baik, bisa mengajar dengan baik. Yang ketiga amanah, jadi punya kecerdasan emosional. Yang ketiga sidik, selalu jujur. Karena dosen atau guru itu adalah panutan, jadi contoh. Nah, kemudian peran dari guru dan dosen atau kepala sekolah apa? Perannya ada 4 juga. Yang pertama perannya adalah sebagai perintis. Setiap guru atau dosen adalah perintis menemukan hal yang baru yang kemudian bisa diajarkan pada murid. Yang kedua adalah empower, pemberdaya. Setiap guru harus membuat murid-murid yang itu tambah hebat. Saya selalu katakan, kemarin kan saya katakan bahwa dosen yang hebat itu adalah kalau muridnya lebih hebat. Kemarin Prof. saya katakan begitu. Jadi Prof. Eko ini kan murid saya. Dia lebih hebat dari saya, berarti saya guru yang hebat. Gitu. Kalau dia tidak lebih hebat dari saya, berarti saya hebat. Guru yang hebat adalah muridnya lebih hebat dari dirinya. Itu jadi pemberdaya ya. Kemudian yang ketiga adalah penyelaras. Kita tahu di sekolah kelas kita itu ada banyak orang dengan berbagai macam tipe belajar, karakter, dan sebagainya. Maka dia adalah seorang penyelaras yang baik. Kepala sekolah juga begitu. Banyak guru-guru yang punya pandangan berbeda, punya pandangan berbeda, dia penyelaras yang baik. Nah, yang keempat yang paling penting harus menjadi maksudnya. Yang terjadi pendidikan kita sekarang itu adalah banyak di antara guru itu tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya, ya lelucon aja, misalnya katakan tidak padahal korupsi. Nah, itu kan bisa jadi panutan kan, kasih aja gitu kan. Problem bangsa ini pemimpin kita itu banyak yang tidak bisa jadi panutan. Apa itu biar panutan yang lain, kita mulai dari diri kita, bagaimana para guru, para dosen itu menjadi panutan dari murid-murid. Kalau kita ingin murid kita rajin belajar, kita harus rajin belajar. Kalau ingin murid kita selalu meningkatkan ilmunya, kita tingkatkan ilmu kita. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah kemampuan. Setiap kepala sekolah dan guru harus punya kemampuan. Pertama, desain, mengambil keputusan, apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah direct, mengarahkan. Yang ketiga adalah mendorong agar keputusan terjadi. Yang keempat adalah menghasilkan. Nah, makanya dalam sesi training pilar tertinggi misalnya, saya selalu beberapa kali diminta oleh Komite 3 untuk mengisi pelatihan pimpinan TTS yang bermasalah. Bermasalah itu misalnya muridnya turun dan sebagainya. Saya katakan begini, kalau sebuah kampus apapun entah kualitasnya, entah keuangannya, entah apapun menurun, maka dia nggak pantas jadi pimpinan, nggak pernah pantas jadi direktur. Direktur yang baik itu kayak Prof. Eko itu, kampus yang dipimpinnya tambah meningkat, tambah bagus, tambah hebat, itu baru pimpinan yang baik, karena harus deliver apapun yang kita hasilkan harus deliver. Termasuk guru, seorang guru yang baik harus deliver, artinya murid-muridnya bisa memenuhi semua kompetensi yang minimal memenuhi kompetensi yang diwajibkan. Kalau nanti pas ujian muridnya lulus semua, berarti dia bukan guru yang baik.
Tidak ada di dunia ini murid bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak. Waduh. Jadi kalau tadi ada pertanyaannya, ada murid yang kecerdasannya kurang tadi, Ya. guru yang baik adalah mengajar orang yang bodoh jadi pinter. Ya. Kalau mengajar orang pinter jadi pinter itu guru biasa saja. Biasa. Nggak Ya, hebat-hebatnya. Ya. Ya, guru yang hebat adalah guru yang bisa mengajar orang bodoh jadi orang pinter. Itulah guru yang baik. Ya, ya. Makanya harus deliver. Ya. Kemudian berikutnya, Prof, nanti kita bahas ini di Ya. training 10.000 guru setelah Kepemimpinan spiritual. Nah, kata itu, kalau kita bicara kepemimpinan, kepala sekolah itu harus memiliki, harusnya ada, setiap kepala sekolah atau guru atau pemimpin apapun harus punya 4 komponennya. Pertama harus cerdas, karena dia harus menentukan arah, karena itu dia harus visioner, cerdas. Ya. Yang kedua adalah menggerakkan dukungan, bisa engage other, memotivasi murid-muridnya ketika muridnya, jadi kalau muridnya dapat ulangannya dapat jelek itu bukan dimarahi, harusnya diberi motivasi. Jangan sampai bilang misalnya muridnya dapat nilai 3 itu, oh kamu tuh goblok bener diajari nggak ngerti-ngerti, ya itu guru yang salah. Guru yang baik adalah lain kali kamu harus belajar, ya coba kamu baca ini, coba kamu lakukan. Makanya saya kalau di training saya itu saya kasih contoh gitu, demonstrasi. Kalau kita di kelas sedang mengajar, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada murid angkat tangan, siapa yang bisa? Ini angkat tangan, ketika dia maju ke depan, dia mengatakan, maaf Bu Guru, saya nggak bisa. Itu nggak boleh dimarahi. Harus kita bilang, waduh, kamu nggak bisa, saya kasih nilai 100, kenapa? Nggak bisa aja berani, apalagi kalau bisa. itu motivasi. Leadership. Banyak loh, yang kita ini, iya, banyak di antara kita ini bisa tapi malu-malu gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara Prof Eko kan seneng bikin acara nyanyi-nyanyi, disuruh nyanyi suaranya benar bagus, tapi dia malu, enggak enak. Itu menurut saya pecundang. Pemberani itu adalah suaranya udah gak karuan kayak suara saya, tapi pede aja nyanyi ya, itu orang yang pemenang. Prof Gucok ketawa tuh. Pokoknya kalau Dulu Prof kan Eko cerita nyanyi, pemenang. kita nggak minggir aja semuanya. Jangan kan nyanyi di Di YouTube kita nari-nari juga ada, Bro. Iya, guru yang baik harus menghasilkan pemenang. Ingat bahwa seekor anak Raja Wali hanya bisa dididik oleh seorang Raja Wali. Seekor anak Raja Wali tidak bisa dididik oleh guru kemprit. Guru kemprit hanya bisa mendidik anak guru kemprit. Siap. Jadi guru-guru kalau kita ingin jadikan anak-anak kita Raja Wali, kita harus jadi Raja Wali. Ya. Kalau kita ingin jadi pemenang, maka kita harus muridnya jadi pemenang, kita harus jadi pemenang duluan. Itu seperti saja. Siap. Dan yang kemampuan. Jadi kita membangun kemampuan yang ada di murid-murid kita. Ya. Ilustrasi begini, Prof. Cerita yang saya pernah dapat dari sebuah buku ya. Michelangelo itu adalah seorang pemahat yang hebat, yang karyanya patung-patungnya luar biasa. Kalau kita ke Kapel Sistine, mungkin Prof sudah pernah ke sana ya. Begitu indahnya. Nah, ketika Michelangelo itu ditanya, bagaimana caranya atau bagaimana triknya, bagaimana kiatnya menghasilkan pahatan yang indah, dia bilang begini, saya tidak melakukan pahatan yang indah itu. Pada setiap batu yang datang ke tempat saya, di dalamnya sudah ada keindahan. Tugas saya adalah mengupas keindahan itu yang tadinya tertutup, terkelupas. Jadi saya selalu katakan kepada para guru, setiap murid kita ini punya keindahan-keindahan sendiri-sendiri. Karena itu tugas kita adalah mengupas selaput atau tabir yang menutup keindahan dari murid-murid kita itu. Makanya kalau saya kalau kata murid itu yang pinter, ada yang pinter matematika, dia pinter. Tapi yang pinter nyanyi, matematikanya dapat 2, pinter juga dia. Yang pinter melukis, fisikanya ceplok, dia pinter juga. Pinter melukis, masing-masing punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah yang mengikat itu semua adalah yang di tengah ini. Setiap guru harus punya karakter, harus jujur, punya integritas, percaya. Harus dibangun menjadi pengikat dari 3 kemampuan tadi. Karena kalau 3 kemampuan itu tidak diikat dengan kejujuran, maka akan menjadi sebuah. Nah, selain berikutnya, Bro. Ya, buku. Nah, inilah untuk para guru yang namanya Revolusi Pengajar, silakan nanti dicari di Gramedia. Yang kedua untuk para kepala sekolah, digital leadership, bisa ada di Gramedia atau ke online, tapi bisa juga kalau kontak terbitnya ke pemerintah.
saya minta maaf saya nggak bisa membagikan banyak karena kalau penerbit itu kan yang paling berkuasa ya. Tapi saya masih punya utang sama Probono untuk mengirim. Saya sedang ngatur untuk mengirim karena buku ini stoknya ada di kantor Telkom. Saya belum ke kantor Telkom. Ya. Tapi nanti kalau saya sudah kantor Telkom, saya akan kirim pakai dosen ke Anda bertiga. Prof Marsudi, Itu kira-kira Prof Marsudi, yang saya sampaikan. Prof Marsudi. Ya. Saya pesen 20 set untuk nanti saya kasih door prize untuk acara guru-guru, Prof. Oke, Ya. ya revolusi mengajar ya, Ya. atau dua-duanya? Nah, dua-duanya. Nanti saya kirim uangnya. Nanti saya mau kasih tuh door prize untuk guru-guru Oke. yang 10.000 itu ya. Oke, ya nanti langsung aja kontak ada nomor teleponnya. Oh, siap. Sudah selesai. Oke, itu Prof kira-kira. Jadi intinya bagi saya adalah dan manusia itu penting karena itu tadi dari Meti tadi benar bahwa yang penting pertama itu adalah smart leader dan smart kepala sekolah. Yang memang kuncinya di situ. Ya. Kalau kita punya uang, teknologi selesai. Tapi kalau kita punya uang, kalau kita gurunya tidak smart, kepala sekolahnya nggak smart, nggak jadi. Ya. Itu Prof, terima Terima kasih. kasih. Kita memecahkan rekor ini seminar virtual paling panjang.